servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih kalian yang di rumah? Ternyata kita udah 1 tahun nih ya. Happy New Year buat kalian di rumah. Nah, jumpa lagi nih sama kakak di ibadah online Outreach Kids House of Joy. Adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama siapkan sikap yang terbaik kita dan juga siapkan Alkitab kita dan juga teman-teman nih kalian bisa siapkan buku catatan dan juga pulpen ya untuk mencatat nanti firman Tuhannya apa. Oke adik-adik ya, oke teman-teman ya di rumah ya. Nah yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji, kita mau bersorak, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya teman-teman ya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Supaya kami boleh memberikan yang terbaik dari setiap apa yang kami punya. Dari suara kami, sikap kami. Hanya untuk Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, Kak Dibet dan Kak Retno mengucapkan selamat tahun baru. Wah adik-adik, kita bersyukur kita ada di tahun yang baru nih. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau sembah nama Tuhan. Kita bertepuk tangan ya, kita mau angkat pujian ini bareng-bareng. Katakan segala puji syukur.
kalau kita boleh ada di tahun yang baru, semua pasti karena cinta dan kasih serta anugerah daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang percaya boleh sama-sama dengan Kak Iwit katakan amin. Amin. Adik-adik, kita mau tunjukkan nih sama Tuhan kita rasa syukur kita. Kalau tadi kita udah berlompat, kita udah bertepuk tangan, sekarang yuk kita mau lebih dalam lagi adik-adik. Datang sama Tuhan, kita mau menyembah Dia. Rasakan kasih-Nya dalam hati setiap kita. Yang mau boleh angkat tanganmu, kita mau angkat pujian ini. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, Yesus Tuhan. Kasih-Mu melimpah hidup kami, di hidupku.
sesuatu yang spesial karena kita nggak perlu bangun pagi-pagi untuk kita pergi ke gereja. Kita hanya perlu standby di rumah, persiapkan semuanya di rumah, ibadah di rumah. Yuk, kita mau lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Adik-adik boleh sembah Dia. Adik-adik nyanyikan, sorakan hosana bagi Dia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang tahun telah berlalu. Terima kasih buat penyertaanmu. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami naikkan pengagungan dari tempat kami masing-masing. Kami naikkan ucapan syukur dari setiap hati demi hati Tuhan. Tuhan yang melihat kesungguhan setiap kami. Tuhan yang melihat kesungguhan anak-anakmu saat ini Tuhan. Yang mengangkat tangan mereka, menyembah Engkau, menaikkan syukur mereka bagi Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah namamu Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh berjumpa Tuhan secara virtual. Melalui sekolah minggu kami Tuhan, Outreach Kids. Bapak, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa di tahun yang baru ini ada pengurapan yang baru. Ada kasih setia Tuhan yang lebih lagi Tuhan nyatakan bagi setiap adik-adik kami yang saat ini beribadah di rumah-rumah mereka Tuhan. Sukacita juga Tuhan limpahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah Engkau, bersyukur, menaikkan setiap syukur kami untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan, kakak rohani kami yang akan menyampaikannya. Sembunyikan ia di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pengajaran yang Dia boleh sampaikan itu boleh tertanam, bertumbuh dengan baik di setiap hidup adik-adik kami yang mendengarkan ya Bapa. Dan biarlah adik-adik kami yang mendengarkan tidak sekedar mendengar, tapi mereka semakin dalam mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Kristus Yesus yang agung bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama dengan Kak Ibet katakan amin. Shalom adik-adik, kita kembali lagi dalam ibadah YouTube Outreach Kids. Nah, tahun ini, di awal tahun ini kita ada tema yaitu mengenai integritas dalam melihat. Nah, hari ini Kak Rosa akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sebelumnya Kak Rosa mau review dulu nih. Kalau adik-adik ingat di minggu pertama itu Om Tovan ada cerita mengenai apa sih itu integritas dalam melihat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa integritas dalam melihat itu adalah bagaimana kita berkomitmen untuk melihat, bagaimana kita berkomitmen untuk menggunakan mata kita gitu ya. Mata bicara tentang bagaimana cara kita melihat gitu. Nah, tapi di sini integritas yang disampaikan adalah bagaimana kita mampu melihat segala sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau adik-adik masih ingat minggu yang lalu itu Kak Ibet dan Kak Yuni menyampaikan firman mengenai mengapa kita harus berintegritas dalam melihat gitu ya. Ada 2 poin kemarin yang disampaikan oleh Kak Ibet dan Kak Yuni, yaitu pertama karena apa yang kita lihat
itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Jadi bagaimana cara pandang kita ketika kita memiliki suatu cara pandang gitu ya, orang-orang bisa melihat siapa kita gitu. Oleh karena itu cara pandang yang benar itu sangat penting. Nah, lalu pada poin yang kedua, pada saat kita memiliki cara pandang yang benar, itu akan menjadi cerminan kita itu siapa. Jadi memang adik-adik penting banget berintegritas dalam melihat gitu ya. Karena selain itu apa yang kita lihat itu akan menentukan masa depannya kita. Oke, nah hari ini kakak akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk berintegritas itu. Gimana kak caranya supaya kita bisa berintegritas dalam melihat. Nah sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yuk kita buka di Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Nah coba adik-adik buka. Nah di situ ada cerita kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau adik baca nanti di rumah gitu ya, adik baca di situ kisah tentang bagaimana orang berbondong-bondong mengikut Yesus gitu ya. Karena mereka itu kagum dengan mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, sampai pada kisah ini tuh ada 5.000 orang. 5.000 orang tuh berarti kan banyak banget ya. Banyak banget orang yang mengikut Yesus gitu. Nah, di situ ada Filipus dan ada Andreas, yaitu saudaranya Simon. Nah, pada saat di situ adik-adik bisa lihat tuh pada ayat yang kelima, di situ Yesus bilang sama Filipus gitu, dimanakah kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini gitu. Karena pada saat itu Yesus ingin memberi makan para pengikutnya itu yang sebanyak 5.000 orang. Nah, kemudian adik-adik coba kalau kalian baca tuh ya, respon dari Filipus itu dia malah ngomong gini, roti seharga 200 dinar sekalipun bahkan dipotong kecil-kecil itu gak bakalan cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini gitu. Nah artinya dia merasa ini orang banyak banget loh. Gimana caranya kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Sementara kalaupun kita pergi ke toko roti misalnya gitu ya, kita membeli roti untuk orang sebanyak ini mungkin gak ada sejumlah ini, sebanyak ini gitu. Nah, poin pertama yang mau kakak sampaikan di sini adalah bagaimana cara pandang kita supaya bisa seperti cara pandangnya Yesus, yaitu yang pertama, fokus kita itu harus kepada Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan. Sebelumnya kakak mau bahas dulu, apa sih arti fokus itu ya? Fokus, mungkin kata fokus itu sering banget adik-adik dengar gitu. Nah, tapi kata fokus di sini, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya memusatkan perhatian. Nah, poin pertama yang pengen kakak sampaikan di sini adalah kita harus memusatkan perhatian di dalam hidup kita itu, apapun kondisi kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, pada saat fokus kita kepada Tuhan, mau masalah apapun yang terjadi, mau kondisi apapun yang terjadi gitu ya, kita tahu bahwa ada Yesus beserta kita. Nah, sekarang coba kalau kakak mau ajak deh kalian gitu ya, kita mau flashback, kita mau lihat kembali di tahun 2020 yang lalu, yang baru saja kita lalui. Nah, kalau dipikir-pikir gitu ya, gimana kok bisa ya aku melewati tahun 2020? Kita tahu tahun 2020 itu tahun yang cukup sulit. Kenapa? Karena ya kayak kita deh gitu ya, kita untuk beribadah aja kita sekarang sudah melalui virtual, kadang ketemu dari live Zoom, kadang kita ketemunya dari by YouTube gitu ya. Nah, kemudian adik-adik juga tidak bisa pergi ke sekolah, kita harus belajarnya lewat virtual gitu ya. Banyak hal lah, bahkan mungkin adik-adik yang biasanya akhir tahun liburan keluar atau liburan bersama keluarga, tapi mungkin tahun yang lalu waktu kita mengakhiri tahun 2020 mungkin kita hanya stay at home, liburan di rumah gitu ya. Nah, memang tahun 2020 itu sulit banget. Nah, tapi menjadi pertanyaannya, pada saat kondisi sulit tersebut, pada saat kondisi yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, pusat perhatian kita kemana? Apakah ke masalah tersebut atau pusat kita kepada Yesus? Nah, kakak mau ajak lagi adik-adik untuk melihat kisah
pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Nah, tadi kan Yesus bertanya tuh kepada Filipus. Kita mau lihat respon Filipus. Nah, di situ respon Filipus, dia malah bilang roti seharga 200 dinar pun itu tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini 5.000 orang. Nah, kakak mau kasih tahu nih ya, Filipus itu latar belakangnya dia adalah pengikut Yesus loh. Dia adalah salah satu rasulnya Yesus. Rasul berarti orang yang sangat dekat pada Yesus, yang mungkin sudah sering banget melihat mukjizat-mukjizatnya Tuhan. Tapi pada saat kondisi tersebut ya, Tuhan bilang aku pengen kasih makan nih 5.000 orang ini gitu ya, orang sebanyak ini. Tapi dia bilang ya nggak mungkin lah orang sebanyak ini kita kasih makan. Kita kalau mau beli roti pun nggak bakalan cukup gitu. Bahkan potongan-potongan terkecil pun kita kasih ke mereka tuh nggak bakalan cukup, dia bilang gitu. Nah, di sini kita belajar dari Filipus ya adik-adik. Pada saat ada kondisi yang mungkin mendesak, ada kondisi yang mungkin tidak enak, atau mungkin kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, respon kita bagaimana nih? Apakah respons kita itu kita malah fokus kepada masalah tersebut, atau kita tenang? Kenapa? Karena fokus kita adalah kepada Tuhan. Kita yakin, oh Tuhan pasti bakal menyertai kok, Tuhan nggak akan meninggalkan kita kok gitu. Nah, jadi poin pertama sekali lagi yang pengen kakak sampaikan hari ini, caranya supaya kita bisa memiliki cara pandang yang benar, kita harus fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Fokus kepada Tuhan dan kebenarannya artinya apa? Apapun kondisi yang kita alami gitu ya, kita tetap memandang fokus kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, kita percaya bahwa Yesus beserta kita. Nah, kemudian tadi fokus kepada Yesus dan kebenarannya. Kebenarannya artinya apa? Basic hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan. Nah, makanya Kak juga nggak bosan-bosan nih ingetin kalian. Misalnya nih masa-masa pandemi sekarang, kita banyak waktu luang di rumah. Kakak nggak bosan-bosan ingetin kalian untuk terus baca Alkitab ya. Tiap hari kita luangkan waktu untuk renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita sekarang apa nih? Gitu. Apakah fokus kalian di rumah fokusnya lebih kepada bermain saja, menghabiskan waktu bermain, atau mungkin fokus belajar terus karena ada yang mau kalian capai? Kak Rosa mau sampaikan di sini, sebagai anak Tuhan, supaya cara pandang kita benar, supaya pada saat kita melihat itu benar, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Ya, fokus kepada Tuhan dan kebenarannya artinya pada saat kita punya masalah, pada saat mungkin kita kondisi tidak enak, atau mungkin nih adik-adik ada yang sedang sakit, apakah kalian fokus kepada kesulitan yang kalian alami, atau mungkin kalian mengandalkan Tuhan? Kalian tahu, kalian gak akan takut. Kenapa? Karena ada Yesus beserta kita. Dan kebenarannya tadi itu bicara tentang firman Tuhan. Yuk kita jangan bosan-bosan baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dari kebenarannya itulah kita akan dikuatkan adik-adik. Kondisi-kondisi sekarang itu mungkin bukan kondisi yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Bahkan mungkin sepanjang tahun 2021 ini kita nggak tahu apakah kita bakalan terus online learning, atau mungkin kita bakalan terus tetap virtual seperti ini, stay at home. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 tahun ini. Tapi satu hal yang mau Kak Rosa sampaikan, apapun kondisi kita harus fokus kepada Tuhan dan kebenarannya ya. Lalu poin kedua yang mau Kakak sampaikan adalah kita harus sungguh-sungguh percaya. Nah, kakak mau ajak lagi nih kalian untuk balik ke cerita dalam Injil Yohanes 1 tadi. Injil Yohanes pasal 6 tadi. Nah, di situ pada saat Filipus sudah merespon gitu ya. Padahal di situ Tuhan tahu, Tuhan itu ingin mengetes mereka, menguji mereka gitu ya. Yaitu para pengikutnya, khususnya orang-orang terdekat Tuhan, itu para rasul. Nah, kemudian di situ si Andreas yang merupakan saudara Simon juga merespon. Dia bilang gini, Tuhan, di sini tuh ada anak kecil punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang gini, apalah artinya ini kalau jumlah orang itu sebanyak ini? Apalah artinya ini Tuhan untuk orang sebanyak ini? Nah, kita mau lihat nih adik-adik, bagaimana respons seorang Andreas, saudara Simon yang merupakan juga adalah rasulnya Yesus gitu ya.
Rasul, kalau kita lihat Rasul adalah pengikut Yesus sepenuhnya gitu ya, yang mengikuti Yesus, yang udah banyak banget melihat mujizat-mujizatnya Tuhan. Tapi kita melihat adik-adik respon dia di sini, dia nggak sungguh-sungguh percaya. Artinya gini, kalau seandainya, kalau menurut Kak Rosan ya, kalau seandainya tadi Andreas itu memang percaya sepenuhnya sama Tuhan, dia pasti bakalan bilang, Tuhan di sini tuh ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini aku serahkan selamamu, biarlah ini engkau buat mukjizat supaya semua orang ini bisa makan. Harusnya ya Andreas tuh berkata seperti itu, tapi kita melihat bahwa dia bilang, apalah artinya ini untuk orang sebanyak ini gitu. Nah, poin kedua yang mau kakak sampaikan, supaya cara pandang kita benar ya, cara pandang kita itu seperti cara pandangnya Yesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan adik-adik. Apapun kondisi yang kita alami, kita harus percaya sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya coba kakak mau ajak kalian untuk mereview kembali. Kita ingat aja kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita lihat, kita ingat kembali mujizat-mujizat, hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Artinya kalau tempo yang dulu Tuhan pernah melakukan hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita, lantas apalagi alasan kita untuk tidak percaya? Nah, sekali lagi penting banget kita untuk menjaga integritas kita dalam melihat, yang artinya benar-benar kita itu harus memperhatikan bagaimana cara pandang kita. Apakah cara pandang kita berdasarkan apa yang kita mau, atau mungkin berdasarkan standarnya dunia, atau cara pandang kita, cara kita melihat suatu kondisi, apakah sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Nah, kakak mau kembali mengajak adik-adik, coba kita buka di Lukas 11 ayat 34. Di situ dikatakan bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jadi adik-adik memang penting banget nih yang mata ini kita harus benar-benar jaga gitu ya. Bahkan bukan cuma mata fisik, tapi bagaimana cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita meresponi segala sesuatu yang terjadi, itu harus seperti cara pandangnya Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau saya ingatkan kembali 2 poin tadi, yaitu yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Oke. Lalu yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya artinya bukan karena kondisi kita lagi enak, kondisi kita lagi happy, maka kita bisa percaya sama Tuhan. Lalu pada saat kondisi kita nggak enak, kita ya udahlah gitu. Enggak, tapi waktu kita bilang kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, mau kondisi apapun, kita ingat bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oke, sekian renungan pada hari ini dari Kak Rosa. Sebagai ayat penutup, Kak Rosa mau bagiin ayat hafalan buat adik-adik. Itu diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Mazmur 26 ayat 3 isinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah adik-adik, biarlah ayat hafalan ini menjadi ayat perenungan kita sepanjang 1 minggu ini. Bahkan itu bisa benar-benar kita lakukan dan kita terapkan. Oke. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu, kami ucap syukur untuk firman yang dapat kami dengarkan pada hari ini. Tuhan ajar kami ya Bapa, supaya setiap kami Tuhan anak-anak-Mu mampu berintegritas dalam hal melihat. Kami mampu memiliki cara pandang yang benar sebagaimana cara pandangnya Yesus atas hidup kami. Kami tidak mau Tuhan standar hidup kami adalah apa kata dunia atau apa yang menjadi pemikiran kami, namun biarlah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau Bapa memiliki fokus Tuhan kepada Engkau, dan kami mau fokus kepada kebenaran-Mu, serta kami juga mau ya Tuhan hidup sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi kan kakak bilang nih untuk ada buku catatan dan juga pulpen kan. Nah sekarang teman-teman catat ya ayat hafalannya di sini nih.
Dan kakak kasih pengumuman ya. Untuk minggu depan kita ibadah by Zoom jam 11 siang. Jadi teman-teman siapkan waktu dan juga sikap yang terbaik untuk kita bisa ketemu di Zoom. Teman-teman yuk kita mau tutup doa dan kita mau doa syafaat sama-sama. Kita berdoa yuk sama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami dapat melakukan ibadah online dan sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua kami, bagi gereja kami, bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Selalu sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan, dan jauhkan kami dari virus corona. Tuhan Yesus, berkati gereja kami House of Joy, berkati gembala kami Engkau Tovan dan keluarga, berkati juga Opa Niko dan keluarga, Pak Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan pemimpin daerah. Lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur, TNI, dan Polri. Tuhanlah yang akan berdaulat atas para pemimpin-pemimpin kami, sehingga bisa memimpin bangsa kami. Kami percaya setiap apa yang kami doakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan dengar. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman-teman, berikan kami semua roh sukacita dan damai sejahtera, roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami jadi anak yang taat dan hormat sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan meskipun dengan online ya Bapak di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kami boleh berjalan seturut dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Dalam sepekan ke depan Tuhan Yesus bimbing kami. Tuhan Yesus beserta atas kami sehingga kami boleh melaluinya hari demi hari dengan luar biasa, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan.